Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini mau bicara soal ban. Singkat aja. Jadi orang itu kalau beli ban pasti milih kan ya, yang empuk, yang ngegrip. Kita ngomong ban motor ya, kalau soal ban mobil nggak ada yang kepikiran seperti itu. Setelah itu baru soal harga, setelah itu soal awet. Nah, penulis itu rekomendasikan kalau beli ban, kalau nggak benar-benar butuh ya, baiknya milih yang awet ya. Mungkin terasa aneh karena penulis punya beberapa video yang membahas soal safety riding ya. Kalau safety riding itu tentu yang paling baik itu adalah yang ban ngegrip. Tapi menurut penulis ya, yang namanya safety riding itu harus bisa mencakup semua kondisi. Dan selama bannya itu adalah ban yang ukurannya sesuai dengan rekomendasi, penulis nggak masalah ya mau pakai tipe ban yang tipe keras. Karena keamanan itu tidak hanya bergantung pada grip ban saja, dan ban tipe keras pun bisa dibuat aman. Jadi nggak berarti kalau kita pilih ban yang komponnya keras itu jadi membuat motornya membahayakan, karena tentu ada limitasi limitasi sekeras apa sih ban itu. Nggak akan dipakai sampai ketika di jalan itu jadi kayak tergelincir terus. Jadi ban yang paling keras tipenya pun itu masih termasuk ngegrip. Kita ngomong kondisi normal, yaitu jalan kering. Jadi kalau jalan kering ya nggak akan masalah lah ban tipe apapun. Beda ceritanya kalau bannya kondisi jalannya hujan, jalan basah. Nah, kalau jalan basah sekalipun bukan tipe komponnya ya yang mempengaruhi. Yang lebih mempengaruhi itu adalah dari sisi kembangan ban. Jadi kembangan ban yang lebih mempengaruhi kalau kita ngomong soal keamanan. Kalau soal grip itu dari seberapa rapat kembangannya, apakah ada pola-polanya. Karena ada yang ban yang ya memang nggak dirancang untuk hujan, kebanyakan ban dirancang untuk kondisi kering, sehingga gap antar pola ban itu tidak rapat. Tentu kembangan yang tidak rapat itu ya sebenarnya adalah untuk ekonomi, untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Dan itu ya harus beda lagi lah, karena fokusnya bukan soal kenyamanan, bukan soal keamanan. Jadi kalau soal komponnya tipe apa, tipe keras atau tipe empuk, penulis lebih rekomendasikan yang tipe keras yang nggak ngegrip. Oh ya, juga soal kenyamanan ya. Kenyamanan itu terutama kalau menurut penulis ya dari suspensi. Jadi suspensi dan engine stopper kalau di motor matic. Ya tahu sendirilah, jalan yang sering penulis lewati itu kondisi jalannya nggak bagus. Nah, kondisi jalan nggak bagus ini paling sensitif terhadap kualitas kenyamanan ya. Dan walau penulis pakai tipe bannya tipe keras, tipe ya nggak ngegrip, Aspira Premio 140 70 R13 untuk ban belakang, masih ban bawaan IRC piro itu 110 piro ambolali. Tapi yang depan masih ori, masih bawaan, umur motor 53.600. Nah, ini termasuk keras semua. Ban ori itu termasuk keras,
Aspira Premium itu termasuk keras. Nah, penulis nggak merasakan gangguan kenyamanan yang sangat berarti ya ketika melewati jalan seperti ini. Yang paling mengganggu itu adalah kalau suspensinya tidak bekerja dengan baik. Tapi selama suspensi dan engine stopper bekerja tanpa bikin nyentak-nyentak, no problem sih. Penulis pakai ban yang katanya keras ini. Mau kecepatan berapa wis. Kalau kecepatan 100 ya malah tambah anteng ya. Jadi kalau jalannya wis ya tambal-tambal kayak gini, pakai ban keras itu no problem, nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah suspensinya dan engine stoppernya harus kondisi baik. Nah, soal grip itu tadi ya, kalau jalannya kering ya sebenarnya no problem. Dan kalau kita mau adu argumentasi kenyamanan, oh kalau misalnya pakai ban gak ngegrip cepet delosor, itu cepet delosor itu adalah caranya, cara menggunakan remnya. Kalau ngeremnya ngandalkan cuma rem depan saja dan tidak melakukan metode bertahap, tidak makin lama makin kencang, ya pasti masalah lah. Walau banesnya grip apapun ya, yang namanya motor matic apalagi, itu kondisi awal grip ban motor terutama yang depan itu nggak ada, karena bebannya itu lebih banyak ke belakang semua. Jadi ketika awal habis motor itu kecepatan wis anggap aja statis lah, itu gak ono ngegripe ban depan. Baru setelah dipakai misalnya rem belakang, mulai dah ban depan itu terbebani sehingga bisa napak. Jadi kalau ngerem ya pastikan belakang dulu. Gimana caranya membuat ban depan terbebani sehingga ketika pakai rem depan itu ban depannya sudah ngegrip. Nah, penulis itu rekomendasikan untuk prioritaskan umur saja ya, karena kadang orang itu karena dananya terbatas, ban kondisi memprihatinkan pun dipaksakan dipakai. Nah, itu malah lebih berbahaya. Jadi ada beberapa masalah seperti misalnya retakan, belendung ya, ada benjol. Nah, itu kadang orang masih tetap memaksakan pakai motornya, padahal ya kondisinya sudah nggak aman lagi untuk dipakai. Karena ya sekarang ini kok rasanya banyak ya kasus-kasus ban benjol, kasus-kasus ban retak. Kalau menurut penulis ini karena orang itu terlalu fokus ban empuk, dan dari pabrikan ban menanggapi, padahal untuk bikin ban yang empuk itu artinya apa? Cangkang bannya, karkas apa sih? Cangkang bannya apa nih sih? Dasar apa kekuatan bannya itu sengaja dibikin lemah. Jadi dari jaring-jaringnya dikurangi kekuatannya, dibuat lebih lentur, dibuat lebih elastis. Tujuannya apa? Ben terasa empuk. Nah, masalahnya kalau modelnya seperti itu gampang putus. Nah, kalau sudah putus ya pasti jadi belendung. Jadi yang bikin ban itu tetap terjaga bentuknya itu kan karkasnya itu ya. Cangkang ya apa sih bahasa Indonesia ini gak ngerti aku. Anggap aja cangkangnya ya. Kalau retak-retak, nah itu beda lagi, itu di kualitas karetnya. Tapi ya itu juga terpengaruh oleh dari lentur ini. Kalau ban lentur
mudah berubah bentuk, ya otomatis mudahlah robek. Karena ya robek itu terpengaruh dari seberapa sering ban itu berubah bentuk. Karet yang sering berubah bentuk ya mudah rusak. Jadi musuhnya ban itu ya tetap ada panas. Ban yang permukaannya sering berubah-ubah ya bakal jadi panas karetnya. Kalau sudah panas ya mudah ketas ya jadi retak. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.